Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johannes Ronaldo Tabubolon dengan NIM 66612100056, kelas 5B, mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis pendekatan mazhab kolaboratif dari kasus illegal lodging di Kalimantan Barat. Pertama-tama, apa itu illegal lodging? Menurut Nurjana, Teguh Prasetyo, dan Soekardi, pembalakan liar diartikan sebagai serangkaian kegiatan di bidang kehutanan yang melibatkan pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan. Latar belakang, penebangan liar, salah satu penyebab deforestasi Indonesia, sudah ada sejak lama dan berdampak pada berbagai aktor sosial seperti perusahaan pengelola pohon dan masyarakat lokal. Jika setiap daerah mempunyai kawasan hutan yang berbeda-beda, berarti pemerintah harus berupaya lebih keras untuk mengendalikan seluruh aktivitas pengelola hutan dalam pengelolaan hutan. Penebangan liar tentu saja terjadi karena peluang atau manfaat yang didapat dari pengelolaan pohon. Kayu olahan dijual atau diekspor ke wilayah atau negara lain atas permintaan pembeli. Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami pembalakan liar. Ada banyak penyebab terjadinya pembalakan liar seperti tingginya permintaan pembeli akan kayu, pembalakan liar untuk kepentingan pertanian, dan untuk industri kelapa sawit. Karena tingginya permintaan dan luasnya wilayah hutan, maka dilakukanlah pembalakan liar. Deforestasi di Kalimantan Barat dimulai pada tahun 1950. Menurut WWF, Provinsi Kalimantan Barat memiliki jumlah pelaku kejahatan liar pembalakan liar tertinggi. Sejauh ini, polisi telah menangani 46 kasus di sana. Agus Setioarso, senior polisi advisor WWF Indonesia, mengatakan, sebenarnya ada sekitar 100 kasus, namun baru 46 kasus yang diusut polisi. Dalam 5 tahun, Indonesia telah kehilangan 3,6 juta hektar hutan setiap tahunnya, atau setara dengan 13 lapangan sepak bola setiap menitnya. Diperkirakan seluruh negara kehilangan 30 juta meter kubik kayu setiap tahunnya. Nilai dana yang hilang bisa mencapai 3 miliar US dollar. Untuk itu, saya akan menafsirkan penafsiran aspek teori kolaboratif. Yang pertama ada peran pemerintah dan perencana profesional. Peran pemerintah dan perencana profesional sangat menentukan dalam kasus pembalakan liar di Kalimantan Barat. Pemerintah berperan penting dalam memantau dan menegakkan. Misalnya pada tahun 2021, Polda Kalimantan Barat mendeteksi 16 kasus pembalakan liar. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat mencegah pembalakan liar. Misalnya, pemberlakuan peraturan gubernur atau Pergub nomor 103 memberikan kewenangan kepada pelaku adat untuk memberikan sanksi adat kepada pelanggar pembalakan liar. Peraturan gubernur tentang pemerataan izin hukum terkait pembalakan liar. Pemerintah juga memfasilitasi dialog antar berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai solusi yang dapat diterima semua pihak. Rencana profesional juga memainkan peran penting dalam mengembangkan rencana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mengelola hutan secara efektif dan mencegah pembalakan liar. Mereka juga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Mereka membantu orang memahami masalah dan menemukan solusi bersama. Lalu ada peran masyarakat. Peran masyarakat sangat menentukan dalam kasus pembalakan liar di Kalimantan Barat. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan mendalam tentang hutan dan ekosistemnya. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk mengelola hutan secara lestari dan mencegah pembalakan liar. Mereka memahami kondisi hutan, jenis pohon, tren musiman, dan banyak aspek lain yang mungkin tidak diketahui oleh pihak luar. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas dalam mencegah pembalakan liar. Namun, pada kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung sangat rendah. Karena selama ini kebijakan pengelolaan masih bersifat top-down dan cenderung dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak pemerintah.
Situasi ini telah menimbulkan banyak permasalahan praktis, serta menurunnya partisipasi masyarakat. Lalu ada peran sains atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berperan penting dalam menyediakan data dan informasi akurat mengenai kondisi hutan, tingkat kerusakan dan dampak pembalakan liar. Data ini penting untuk menciptakan kebijakan dan rencana yang efektif. Selain itu, ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah. Metode ini meliputi observasi, pembuatan hipotesis, pengujian, dan analisis data. Namun, rasionalitas ilmiah bukanlah satu-satunya sumber rasionalitas. Lalu ada peran komunikasi. Penebangan liar di Kalimantan Barat, seperti halnya di banyak tempat di Indonesia, merupakan masalah serius yang memerlukan solusi kolaboratif. Komunikasi penting dalam konteks ini karena melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat lokal, hingga organisasi lingkungan hidup. Karena dalam mazhab kolaboratif, komunikasi adalah kunci untuk membangun saling pengertian dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan perencanaan adalah juga proses dari komunikasi. Lalu ada sumber rasionalitas. Dalam mazhab kolaboratif, rasionalitas dipahami sebagai hasil proses komunikatif dan bukan sebagai sesuatu yang objektif. Artinya, apa yang dianggap wajar bisa berbeda-beda tergantung konteks, perspektif, dan pengalaman individu atau kelompok. Dalam konteks ini, tidak ada sumber rasionalitas yang objektif karena setiap individu atau kelompok bisa saja mempunyai pemahaman berbeda terhadap apa yang dianggapnya wajar. Yang terakhir, pandangan terhadap alam dan lingkungan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam sangat penting untuk mencegah pembalakan liar di Kalimantan Barat. Dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup, penting untuk melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, perencana profesional, hingga masyarakat. Lalu, proses konsensus memastikan bahwa kebijakan dan rencana yang dibuat mencerminkan kepentingan semua pihak. Hal ini membantu mencegah konflik dan memastikan semua pihak merasa mempunyai solusi. Dengan kata lain, solusi yang dicapai tidak hanya berasal dari satu sumber yang logis, namun juga merupakan hasil dialog dan diskusi antar pemangku kepentingan yang berbeda. Untuk itu, perlu peran semuanya dalam menekan kasus ini. Kesimpulannya, penebangan liar di Kalimantan Barat merupakan permasalahan serius yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Dalam teori kolaboratif ini, atau mazhab kolaboratif ini, pemerintah memainkan peran penting dalam penegakan hukum dan pengembangan kebijakan untuk mencegah pembalakan liar. Desainer profesional membantu memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses desain atau perencanaan. Masyarakat lokal memegang peranan penting karena mereka lah yang paling memahami kondisi hutan. Partisipasi aktif mereka sangat penting untuk memastikan solusi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, ilmu pengetahuan berkontribusi dengan memberikan informasi akurat mengenai kondisi hutan. Namun, kearifan lokal dan nilai-nilai sosial sama pentingnya sebagai sumber rasionalitas. Partisipasi semua pihak diperlukan agar solusi yang diusulkan dapat diterima dan berhasil dilaksanakan. Pada kasus ini, pendekatan kolaboratif menurut saya sangat cocok digunakan, karena pada kasus ini memang komunikasi atau koordinasi yang menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah illegal logging di Kalimantan Barat ini. Baiklah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.